Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Salviana, NIM A1B1911121, kelas D 019, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Ini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan IPS di sekolah dasar. Bab 1. Hakikat perencanaan pembelajaran. Bagian A. Pengertian perencanaan pembelajaran. Dilihat dari terminologisnya, perencanaan pembelajaran terdiri atas dua kata, yakni perencanaan dan pembelajaran. Pertama, perencanaan yaitu pengembalian keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Kedua, arti pembelajaran dapat diartikan sebagai proses kerjasama antara guru dan siswa dalam pemanfaatan segala potensi yang ada di luar diri siswa seperti lingkungan, sarana, dan sumber belajar, strategi untuk upaya mencapai tujuan belajar tertentu. Jelas, perencanaan pembelajaran memiliki karakteristik. 1. Perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir. 2. Perencanaan pembelajaran disusun untuk berperilaku sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 3. Perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Bagian B. Pentingnya perencanaan pembelajaran. Guru sebagai seorang pekerja profesional perlu melakukan perencanaan pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran karena 1. Pertama, pembelajaran adalah proses yang bertujuan sederhana maupun proses pembelajaran yang dibangun oleh guru. Kedua, pembelajaran adalah proses kerjasama, yaitu proses pembelajaran minimal akan melibatkan guru dan siswa. Ketiga, proses pembelajaran dan efektif manakah memanfaatkan sebagai sarana dan prasarana yang tersedia. 4. Proses pembelajaran adalah proses yang kompleks dalam pembelajaran. C. Manfaat dan fungsi perencanaan pembelajaran. 1. Manfaat perencanaan. Ketika kita menyusun perencanaan, tentu kita akan mengambil keputusan alternatif mana yang terbaik agar proses pencapaian tujuan berjalan secara efektif. Dengan demikian, ada beberapa manfaat penyusunan proses pembelajaran, yaitu 1. Melalui proses perencanaan yang matang. 2. Sebagai alat untuk memecahkan masalah. 3. Untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat. 4. Perencanaan dan dapat membuat pembelajaran berlangsung sistematis. 2. Fungsi perencanaan. Perencanaan pembelajaran memiliki beberapa fungsi sebagai berikut, yaitu fungsi kreatif, 2. Fungsi inovatif, 3. Fungsi selektif, 4. Fungsi komunikasi, 5. Fungsi prediksi, 6. Fungsi akurasi, 7. Fungsi pencapaian tujuan, 8. Fungsi kontra. D. Kriteria penyusunan perencanaan pembelajaran. Agar pembelajaran disusun dapat berfungsi sebagai pedoman pembelajaran, berikut ini akan saya jelaskan beberapa nilai perencanaan yang dapat dijadikan sebagai kriteria penyusunan pembelajaran. 1. Signifikasi. 2. Relevan. 3. Kepastian. 4. Adaptabilitas. 5. Kesederhanaan. 6. Prediktif. Langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran. Langkah-langkah dalam penyusunan perencanaan pembelajaran yaitu sebagai berikut. 1. Merumuskan tujuan khusus. 2. Pengalaman belajar. 3. Kegiatan belajar mengajar. 4. Orang-orang yang terlibat. 5. Bahan dan alat. 6. Fasilitas fisik. 7. Perencanaan, evaluasi, dan pengembangan. Bab 2. Pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. A. Hakikat perencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Rencana
pelaksanaan pembelajaran dikembangkan berdasarkan karakteristik dan kondisi sekolah, serta kemampuan guru dalam menjabarkan rencana rancangan pembelajaran pelaksanaan. 3 kegiatan mencakup RPP, yaitu identifikasi kebutuhan, perumusan kompetensi dasar, dan penyusunan program pembelajaran. Bagian B, pentingnya dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Gagne dan Briggs menjelaskan bahwa dalam pengembangan RPP perlu memperhatikan 4 asumsi dasar, yaitu RPP perlu dikembangkan dengan menggunakan pendekatan sistem. 2. RPP perlu dikembangkan berdasarkan pengetahuan siswa. 3. RPP harus dikembangkan untuk keterampilan siswa dan membangun pengetahuannya. 4. RPP tidak dirumuskan hanya sekedar kebutuhan administrasi saja. C. Fungsi rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu 1. Memperkirakan tindakan yang akan dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran. 2. Pedoman guru dalam pelaksanaan pembelajaran. 3. Membantu mempermudah guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran. 4. Fungsi perencanaan yang harus menunjukkan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran hendaknya dapat mendorong guru. 5. Fungsi rencana pembelajaran harus disusun secara sistematis dan sistematik. Prinsip pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. 1. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. 2. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. 3. Mengembangkan budaya membaca dan menulis. 4. Memberi umpan balik dan tindak lanjut. 5. Keterkaitan dan keterpaduan. 6. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Langkah-langkah pengembangan dalam pelaksanaan pembelajaran. Langkah-langkah minimal dari penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dimulai dengan mencantumkan identitas RPP, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. 1. Menentukan identitas. 2. Merumuskan tujuan pembelajaran. 3. Menentukan materi pembelajaran. 4. Menentukan metode pembelajaran. 5. Menentukan kegiatan pembelajaran. 6. Memilih sumber belajar. 7. Menentukan penilaian. Bab 3. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Latar belakang. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan melalui dari program paket A sampai program paket B. IPS mengaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isi sosial. B. Tujuan. 1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. 2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkurir, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. 3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetensi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat nasional dan global. Standar kompetensi lulusan mata pelajaran IPS SD. 1. Memahami identitas diri dan keluarga serta mewujudkan sikap saling menghormati dan kemajuan keluarga. 2. Mendeskripsikan kedudukan dan peran anggota dalam keluarga. 3. Memahami sejarah, komponen alam, dan keragaman suku bangsa di lingkungan sekitar. 4. Mengenal sumber daya alam. 5. Menghargai peranan tokoh tujuan dalam persiapan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 6. Memahami pengembangan wilayah Indonesia. 7. Mengenal gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. 8. Memahami peran Indonesia di era global. Bab 4. Pengembangan pembelajaran IPS di SD. Perspektif dan tujuan pendidikan IPS. Tujuan pendidikan IPS di tingkat sekolah dasar ditunjuk untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar siswa yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. IPS menerapkan peranan yang signifikan dan dalam mengarahkan dan membimbing anak didik pada nilai-nilai dan perilaku demokratis, memahami dirinya dan dalam konteks kehidupan masa kini, memahami tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat global yang terpendam.
Siswa membutuhkan pengetahuan tentang hal-hal di luar dunia luar yang luas dan juga tentang dunia lingkungan yang sempit. 2. Keterampilan yang perlu dikembangkan dalam pendidikan IPS mencakup sebagai berikut. 1. Keterampilan mendapatkan dan mengolah data. 2. Keterampilan menyampaikan gagasan, argumen, dan cerita. 3. Keterampilan menyusun pengetahuan baru. 4. Keterampilan berpartisipasi dalam kelompok. 3. Dalam hubungan dengan nilai dan pendidikan IPS, seorang guru harus mendorong anak untuk aktif bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Pengembangan kurikulum IPS. Ada jumlah pengertian kurikulum menurut para ahli, namun pada umumnya kurikulum terkait dengan pengalaman yang harus dikuasai dalam perencanaan serta banyak yang belum dicapai. Menurut Undang-Undang Nomor 20 2013 tentang Sisdiknas, kurikulum adalah seperangkat rencana dalam dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Disahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan sistem kurikulum di Indonesia. Salah satu implikasi dari ketentuan undang-undang tersebut adalah lahirnya Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dinyatakan bahwa lingkungan standar nasional meliputi standar isi, 2 standar proses, 3 standar kompetensi susunan, 4 standar pendidikan dan tenaga pendidikan, 5 standar sarana dan prasarana, 6 standar pengelolaan, 7 standar pengambiayaan, 8 standar penilaian pendidikan. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut. 1. Berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungan. 2. Beragam dan terpadu. 3. Tanggap terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4. Relevan dalam kebutuhan kehidupan. 5. Menyeluruh dan berkesinambungan. 6. Belajar sepanjang hayat. 7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. C. Ruang lingkup mata pelajaran IPS SD. Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Manusia. 1. Manusia, tempat dan lingkungan. 2. Waktu, berkelanjutan dan perubahan. 3. Sistem sosial dan budaya. 4. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Dimensi pengetahuan mencakup 1. Fakta. 2. Konsep. 3. Generalisasi. Fakta adalah data spektif atau peristiwa, objek, orang, dan hal-hal yang terjadi dalam peristiwa. Konsep merupakan kata-kata atau frase yang mengelompokkan berkarakter dan memberi arti terhadap kelompok fakta yang berkaitan. D. Materi dalam pembelajaran IPS. Untuk memudahkan dalam menguasai metode pembelajaran IPS, maka haruslah lebih dahulu dikuasai apa yang menjadi isi dasar pendidikan IPS tertentu. Fakta ialah keadaan tentang kejadian atau suatu yang nyata yang menjadi data atau sasaran observasi seperti orang, tempat, arti kejadian, atau keadaan spektif. Contoh fakta misalnya, sekapur siri adalah tirayan tradisional masyarakat Jambi. Lulo adalah tarian tradisional masyarakat Tolaki, Sulawesi Tenggara. Konsep adalah pernyataan dalam bentuk kata atau frase yang abstrak yang mengintegrasikan sebagai kelompok atau ide yang konsep kejadian. Prospek pembelajaran IPS SD. Siswa seringkali merasa bosan dengan pelajaran IPS di sekolah. Kebosanan itu bisa ditimbul di samping akibat dari kurang dipahaminya apa sebenarnya IPS. Juga metode pembelajaran digunakan sering tidak berhasil menarik perhatian siswa. Bab ini membahas dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kemampuan 1. Mengidentifikasi isi materi pembelajaran IPS. 2.
mengenai berbagai metode pembelajaran dalam pendidikan IPS. 3. Memahami langkah-langkah setiap metode pembelajaran yang dijelaskan dalam bab jelaskan. 4. Dapat melaksanakan langkah-langkah metode pembelajaran IPS. 5. Membedakan metode pembelajaran untuk fakta dan konsep dengan metode pembelajaran untuk membahagiakan nilai-nilai. F. Perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran bisa dibuat dalam bentuk unit pengajaran atau suatu pelajaran. Metode suatu pelajaran adalah sebagian dari persiapan pembelajaran dalam unit yang terkecil. Rencana pembelajaran mengandung 3 komponen, yaitu tujuan pengajaran, 2. Materi pelajaran atau bahan ajar, pendekatan dan metode pengajar, media pengajaran, 4. Evaluasi keberhasilan. Sedangkan unsur-unsur dalam rencana pembelajaran meliputi 1. Apa yang diajarkan, 2. Bagaimana mengajarkannya, 3. Bagaimana mengevaluasi hasil belajar. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses belajar secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlihat untuk dapat menemukan diri sendiri berbagai yang pelajarinya. Strategi pembelajaran kognitif IPS. Pengetahuan mengingat adalah perilaku kognitif yang sering sederhana. Penggunaan istilah-istilah pelajaran IPS memang tidak dapat dihindari, bahkan dapat dikatakan pelajaran IPS kaya dengan istilah. Oleh karena itu, istilah-istilah dalam IPS harus siap dipanggil kembali dalam memori siswa. Media pembelajaran IPS. Media pembelajaran adalah sarana yang membuat para pengajar yang bukan tujuan, sehingga kaidah proses pembelajaran di kelas tetap berlaku. Jenis media yang bisa dikembangkan dalam pembelajaran materi IPS itu yang bersifat visual seperti bagan, matriks, gambar, flipchart, panel data, dan lain-lain. 2. Suara. 3. Suara yang disertai visualisasi. Bab 5. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP 2006 mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial IPS untuk sekolah dasar, SD, dan madrasah. Latar belakang. Ilmu pengetahuan sosial IPS merupakan salah satu pelajaran yang diberikan melalui SD atau NI. Tujuan. 1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan. 2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis. 3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial. 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi. Ruang lingkup. 1. Manusia, tempat, dan lingkungan. 2. Waktu, berkelanjutan dan perubahan. 3. Sistem sosial dan budaya. 4. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan.